بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. شاء لله لهم الفاتحة. صدق الله العظيم وصدق الله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di sebuah hari yang penuh berkah, 18 Ramadan, kita masih diberikan oleh Allah sehat, masih diberi Allah panjang umur, masih diberi Allah kesempatan, kelapangan, sehingga bisa hadir di masjid kita yang mulia untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita ikut dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, ma'udahnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ayah bunda kita, saudara-saudara kita, semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam salam kita sampaikan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua dapat syafaat daripadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita niat i'tikaf dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya, sunat karena Allah Ta'ala. Kemudian kita niat menuntut ilmu, nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala. Saya niat menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Wa alaika idza nazarta lillahi nazran min salatin aw sadaqatin aw ghairi dzalik. Wa alaika, dan mesti bagimu hai orang-orang yang ingin menjalani jalan akhirat. Idza nazarta lillah, apabila engkau bernazar lillah dengan menggunakan nama Allah. Wallahi, billahi, tallahi. Kemudian min salatin, dengan satu nazar berupa salat, au sadaqatin, atau nazar berupa sedekah, au ghairi zalik, atau yang lain-lainnya. Bernazar dia, kalau dapat rezeki saya nak salat, kalau dapat rezeki saya nak sedekah, dan lain-lainnya. Dengan nazarnya menggunakan nama Allah. Minal qurbati, tujuannya tidak lain untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bil mudarabati, untuk memenuhi. Bil mubadarah, dengan segera. Bil wafa'i bihi, untuk memenuhi nazarnya tadi. Nazar ini sesuatu yang disunnahkan,
Tapi kalau sudah bernazar, balik lagi hukumnya wajib. Ya, jadi nazar itu mudah, tapi pelaksanaannya sulit. Kalau tidak dijalankan, nanti kena kafarah. Ya. Wala tata'awad il-iksara minan nazri, wala tata'ad, dan jangan kamu membiasakan. Tata'awad, jangan membiasakan sering-sering. Al-iksar, memperbanyak, min nazari, dengan nazar. Bentar-bentar nazar, bentar-bentar nazar. Ya, jadi kata beliau, kata Abdullah Al-Awi Al-Haddad, jangan sering-sering bernazar. Ya, demam dikit nak nazar, datik duit dikit nak nazar. Ya, jangan sering-sering, kata beliau. Kenapa? Fa inna syaitana, sesungguhnya syaitan, rubbama, kadang-kadang, aqraka bidzalika, ya, memikatmu dengan hal-hal itu. Itu hampir kadang-kadang celahnya syaitan bisa masuk dengan nazar tadi. Maka spirit kita kan semangat nih. Ya dah. Saya guru, kalau nanti lulus anak saya nak nazar lah. Nak nyembelih kambing 10 ekor lah. Warnanya hitam, bertanduk pula. Ya. Itu celahnya syaitan itu. Ya, kalau sekali-sekali tidak apa-apalah. Ya. Asa suntuk dikit nazar, asa suntuk sedikit nazar. Tahu tidak suntuk? Masa kampung kami ini suntuk. Sejambi ini apa? Samulai. Buntu. Datik jalan lain. Masa kami tungkal itu suntuk. Masa Jambi ini tidak ada solusi. Tidak ada solusinya, adalah nazar lah. Jadi nazar itu istilahnya alternatif yang ketiga. Ya. Ini celah setan masih masuk ini. Fa inna syaitana rubbama aqraka. Ya, sesungguhnya setan itu kadang-kadang memikatmu bidzalika, dengan nazar tadi. Liyuqi'aka fil ikhlali, untuk menjumuskan kamu di dalam pelanggaran tadi. Bisa saja nazar ini ABC, cuma tidak ditepati, akhirnya kena kafarah. Inilah celahnya setan. Ya. Memang kalau orang sudah suntuk itu susah, Pak. Ya, bahasa Inggrisnya terjepit. Tidak ada solusi lain lagi. Ini dah. Benazar bila. Mudah-mudahan kabul. Itu. Tapi kalau nazar salat fardu tidak boleh. Ya, kalau cita-cita saya kabul, saya nak sembahyang fardu. Sembahyang fardu wajib. Ya. Beda kalau ziarah. Kalau ziarah kan sunnah. Kalau cita-cita kabul, saya nak sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu kan wajib. Kalau saya ada rezeki, saya nak haji. Naik haji wajib. Jadi yang dinazarkan ini hal-hal yang bentuknya sunnah, bukan yang berbentuk mafruḍah. Ya. Wa iza halafta ala fi'li syai'in, apabila kamu telah bersumpah, halafta bersumpah, ala fi'li syai'in untuk mengerjakan sesuatu, summa ra'aita, kemudian kamu melihat, al khaira, akan satu kebaikan, fi tarkihi, dalam meninggalkannya, au ala tarki syai'in, atau kamu bersumpah untuk meninggalkan sesuatu, summa ra'aita khairan, kemudian engkau melihat akan satu kebaikan, fi fi'lihi, dalam mengerjakan sesuatu tersebut, fakaffir an yaminik, maka bayarlah kafarat sumpahmu, ya,
fakafir an yaminik, maka bayarlah akan kifarat sumpahmu. Wa'til ladzi huwa khairun, dan lakukanlah hal yang merupakan kebaikan. Cuman kadang-kadang kalau sudah sampai nazarnya tidak terpenuhi pula, atau mohon maaf lah, pura-pura lupa. Maka nazar itu tidak boleh tinggi-tinggi. Kalau saya ada rezeki atau apalah, saya nak bangun masjid 10 tingkat, itu kan tinggi itu. Ya. Kalau orang tuh bos tidak apa-apalah. Ini cuman PNS. Ya kan? Jadi sesuaikan dengan gitulah. Ya, saya kalau ada rezeki saya nak sedekah, nah sudah. Jangan disebutkan sedekahnya tuh. Ya, 1 miliar. Duitnya merah semua. Itu kan ada indikasinya tuh. Dosa sedekah sudah gitu. Nak 10.000, nak 100.000 kan lain masalah. Jadi jangan disebutkan anunya tuh, detailnya tuh tidak payah. Ya. Memang nazar ini dibolehkan. Siti Maryam kan sudah bilang kan, inni nazartu lirrahmani shauma. Nah, ya kan? Kasihan Siti Maryam ya, itu udah berzina. Ya. Akhirnya Siti Maryam bilang, inni nazartu lirrahmani shauma. Saya bernazar dengan Tuhan saya bernama Rahman sauma. Apa makna sauma itu? Tidak bicara. Maka kalau orang tidak bicara, puasa dia tuh. Jadi sauma itu banyak artinya. Ada maknanya menahan dari makan minum, ada namanya tidak bicara, itu sauma. Ya. Jadi Siti Maryam juga bernazar, Pak. Karena dia dituduh macam-macam, akhirnya dia bernazar. Inni nazartu lirrahmani sauma. Saya bernazar dengan Tuhan saya yang berrahman, sauma, tidak bicara. Habis kalau bicara salah terus kita Siti Maryam. Lebih bagus diam. Ya. Diam itu bagus. Ya. Wahzar an tahlifa atau tashhada ala muqtadal zanni. Wahzar, dan berhati-hatilah. Wa an tahlifa, jangan kamu bersumpah, an tashhada, atau bersaksi, ala muqtadal zanni, dengan mengikuti prasangka. Wa in kana ghaliban fadla, meskipun prasangka itu sangat kuat, anil wahmi wasyakki. Ya, syak, waham itu di atas syak. Jadi yakin, waham, syak. Yakin itu 100%. Sama dengan istilah ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Nah itu. Nabi ketika Isra Mi'raj sampai ketemu Sidratul Mustawa, itu sudah sampai kepada haqqul yakin. Jadi tahapan kita ini ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Bagusnya sampai kepada haqqul yakin. Supaya tidak syak, tidak zon, tidak wahan, harus sampai kepada haqqul yakin. Masjid Ansarnya setiap ahad ngaji informasinya. Ya. Setelah sampai ke sini memang ngaji ini yang baru haqqul yakin. Kalau DWA itu masih belum itu. Ya, DWA di grup ada grupnya. Nah, itu masih ilmu yakin. Tapi kalau sudah ke masjid sini baru namanya haqqul yakin. Maka untuk meninggalkan syak wahan itu harus yakul haqqul yakin, Pak. Ya, jadi waham itu 75%, syak itu 50-50. Makanya kadang-kadang orang untuk menghilangkan syak, menghilangkan dia pakai sumpah. Ya.
Sama saja orang transaksi ini, mohon maaf lah, apalagi untuk meyakinkan konsumen kan orang bersumpah, elok barang nih bang, elok, wallahi, akan untuk meyakinkan tadi, untuk meninggalkan keraguan tadi, sehingga dia bersumpah, wallahi, ya kan? Makanya kata Nabi, kalau orang pakai sumpah dalam transaksi, yakinkanlah bahwa transaksi itu pasti tidak benar. Ya. Wa idza akhasta mala muslimin, dan apabila kamu telah mengambil harta orang Islam, biyaminik, dengan sumpahmu. Ini mengambil harta muslim dengan sumpah ini macam-macam ya. Mohon maaf lah, macam-macam caranya ya. Fal wajibu alaika, maka wajib bagimu, raddu, harus mengembalikan, ma akhastahu, apa harta yang telah kamu ambil. Mestinya begitulah. Kalau kita ngambil harta orang muslim dengan sumpah, maka wajib raddu, mengembalikan, ma akhastahu, apa yang engkau ambil. Berapa ngambil ini banyak orang? 100 balikkan 100, 10 balikkan 10. Ya, wa takfiru yaminik, dan kamu membayar kafarat sumpahmu. Kalau dia pakai sumpah. Tapi kalau dia tak pakai sumpah, balikkan saja. Ya. Jadi memang berat sumpah nih Pak, berat sumpah. Ya. Alhamdulillah. Beda dengan talqin. Ya, atau bayat. Maka ulama-ulama salafus saleh, para aulia Allah, itu dibayatnya malam hari itu Pak. Malam hari bayatnya. Ya. Tapi bagus juga lah prakteknya itu kita wujudkan ya. Jadi kalau nak melantik malam hari. Sayyidina Umar ya, dalam Asmaul Husna itu yang sering baca guru-guru kita, Asmaul Husna, Sayyidina Umar itu kan khalifah ya, besok dia ingin melantik satu Amirul Mu'minin, gubernur lah gitu. Jadi pas nak pelantikan tuh Sayyidina Umar itu datangi cucung-cucungnya, cucung. Begitu datang langsung dipeluk oleh Sayyidina Umar, cucunya tadi. Amir tadi, calon gubernur tadi yang nak dilantik tadi, bilang dengan khalifah, ya Sayyidina Umar, saya punya 10 cucu saya punya 10, tapi tidak pernah saya cium cucung saya. Saya terpanjat lihat Tuhan, begitu punya cucung langsung Tuhan cium cucung Tuhan. Saya punya 10 cucung, tidak pernah saya cium. Jadi kata Sayyidina Umar, mohon maaf, karena kau tidak pernah cium cucungmu, saya tunda dulu pelantikanmu. Lalu orang-orang tanya, kenapa Khalifah Umar tidak dilantik? Bagaimana dia ingin menyayangi orang banyak, cucung saja tidak dicium. Itu adalah kitab Asmaul Husna, bagus ya. Ini cerita kefarah tadi. Jadi tidak boleh kita mengatasnamakan sumpah-sumpah walaupun benar. Ya, apalagi transaksi untuk meyakinkan konsumen kita bersumpah, wallahi, ya, tidak payah. Ya, makanya transaksi Nabi itu bagus nih. Ini 100, ini 200, ini 300, selesai. Nabi begitu jualannya. Tapi kalau sekarang ini model gitu susah juga. Ya, susah juga. Ini berapa nih? 100. Ini berapa nih? 200. Ini berapa nih? 300. Diam saja. Mungkin payah orang nak beli. Ya, cara Nabi gitu. Tapi selama tidak
apa namanya masuk kepada wilayah sumpah, insyaallah diridai lah ya. Wa kafaratuha it'amu asyara masakin, dan kafarat sumpah itu adalah memberi makan kepada 10 orang miskin. Likulli miskin muddun, maka setiap satu orang miskin 1 mud. Nah, itu mud itu 625 gram, itu 1 mud. Beda fidyah. Kalau fidyah itu hitungannya hari, ya fidyah. Nah, sekarang kan sudah ditetapkan pemerintah syaikhan kabir, tidur di situ, berak di situ, kencing di situ, tidak bisa apa-apa, maka tidak wajib dia puasa, maka diganti dengan fidyah. Fidyahnya sudah ditetapkan 39.000. Itu hitung 3 kali makan, pagi, siang, malam. Itu namanya ijtihad itu. Ya, mungkin ke depan mungkin bisa 40.000 bisa aja. Ya. Tapi kalau orang-orang tua yang sepuh itu 39.000 itu sudah masuk hebat ya. Ya, nah. Mohon maaf, tidur di situ, berak di situ, kencing di situ. Itu namanya syaikhan kabir, tidak wajib dia puasa. Tapi wajib diganti dengan fidyah. Pertanyaannya, siapa yang bayar fidyah? Semestinya si orang tua itu. Tapi karena orang tua itu tidak biaya, balik kepada anaknya. Wajib anaknya bayar fidyah. Bayar fidyahnya apa? Per hari itu. Umpamanya sampai sore tidak bayar, tidak ada puasa, bayar. Besok lagi tidak puasa, bayar. Besok lagi tidak puasa, bayar. Ya. Boleh tidak ditakjilkan? Boleh. Ya. 1 Ramadan itu dihitunglah 30 hari. Ya, 1 sampai 30. 30 kali 39. Langsung dia keluarkan. Boleh ditakjilkan. Boleh tidak ditakhirkan? Boleh juga. Tapi kalau ditanya mana yang afdal per hari? Per hari. 39.000 ya. Supaya enaknya 40 lah, supaya enaknya 50 lah, tidak sosok lagi kan. $39.000 bersosok pula 1.000 kan, tanggung kan, kasih aja 50-50.000 sudah. 50 kali 30 berapa? Berapa? 1,5 juta, sudah kasih. Tapi disebutkan nanti amil yang terima tuh, ya aku terima apa namanya fidyah si Anu bin si Anu, gitu. Ya aku terima fidyah si Anu bin si Anu gitu. Supaya ada akadnya. Ya. Kalau harta orang tua masih ada, harta orang tua lah. Tapi kalau harta orang tua tidak ada, wajib anaknya membayarkan fidyah. Kalau tidak membayarkan, berdosalah si anak tadi. Ya. Tidak sekadar penting ini, ya, penting. Jadi apa yang sudah dicanangkan pemerintah itu sudah betul itu. Ya, sama saja dengan bayar zakat. Sebenarnya tastu Ramadan itu sudah boleh bayar itu, Pak. Ya. Cuman tadi saya lihat di depan itu tanggal 19 jam 23 baru dikasih. Di depan tadi saya lihat tuh. Tanggal 19 hari Kamis dah. Jam 23. Pasti jam 11 dah. Oh, lebaran Sabtu ya. Oh, iyalah. Kalau lebaran Sabtu boleh kata. Kalau lebaran Jumat kasihan. Kalau lebaran Sabtu betul itu. Ya. Berat amil nih Pak, amil nih berat. Ya. Amil nih berat. Yang paling berat nih mohon maaf Pak, ini saya cerita sedikit lah. Orang Islam tidak sembahyang, itu berat itu. Kalau hadisnya sahih kan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara sihahan. Orang Islam tidak sembahyang kafir.
Kalau orang kafir boleh tidak kasih zakat? Apa ya kan? Tidak dikasih Islam, dikasih apa ya gitu. Khawatir tunggunya pakai parang kan nanti. Allahumma shalli ala Muhammad. Kasihan Amil ya. Udahlah kita doakan Amil sehat. Ketua beliau kan. Fa illam tajid fasiyamu salasati ayyamin. Jika kamu tidak menempatinya, maka wajib puasa selama 3 hari. Tidak sanggup ngasih makan, puasa 3 hari. Ini kalau kafarat yang sumpah tadi. Tapi kalau kafarat mohon maaf bulan Ramadan, lain lagi Pak. Paham tidak? Paham bulan Ramadan, hujan, anak dado, laju, ya, itu kena kafarat loh, ya. Harus kasih makan fakir miskin 60, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, itu lain lagi kepada sumpahnya. Ini kepada sumpah ini. Ya, kasih makan 10 orang fakir miskin, kemudian berpuasa 3 hari berturut-turut. Wa iyyaka summa iyyaka wa yaminul fajirah, dan berhati-hatilah kamu, kemudian berhati-hatilah kamu dengan sumpah palsu, apalagi sumpah palsu. Ya. Sumpah yang asli saja kena seperti ini, apalagi sumpah palsu. Fa innaha tad'ud diyara bila qi'a kharraba. Karena sesungguhnya sumpah palsu dapat membiarkan beberapa negeri dalam kondisi hilang, yakni runtuh. Wa taghmisu sahibaha fi nari jahannam, dan dapat membenamkan pelakunya ke dalam neraka jahannam. Ya. Sumpah palsu. Ya. Untuk meyakinkan barang itu tidak asli, sumpah dia kan palsu itu. Ya. Wal hadara kulli hizrin min syahadati zuri, dan berhati-hatilah dengan segala kehati-hatian min syahadati zuri, terhadap persaksian zur yang palsu. Fa innaha, karena sesungguhnya sumpah yang palsu itu min akbaril kabair, termasuk dosa-dosa yang paling besar. Waqad qarranaha alaihi salatu wassalam, sungguh Nabi telah menggandengkan bersaksi palsu itu bil isyraki billah, termasuk perbuatan syirik. Nah, ini dia. Jadi sumpah palsu itu, ya, itu sama dengan syirik. Al-isyraku billah, mensekutukan Allah. Wa idza kana kitmanu syahadah min ghadhaimi, dan apabila keadaan menyembunyikan kitman, ya, apabila keadaan menyembunyikan syahadah tadi minal azaimi, termasuk dosa-dosa besar. Famazannu biktira'iha, maka bagaimana prasangkamu dengan pemalsuan persaksian. Nas'alullahil afiyah wassalamah, kita mohon kepada Allah al-afiyah, kesejahteraan, wassalamah, dan keselamatan, qabla husulin nadamah, sebelum mendapatkan penyesalan. Ini kata beliau, sebelum dapat penyesalan, hindarkanlah sumpah-sumpah, apalagi sumpah palsu. Wa alaika bil wara'i anil muharramati wasyubhati. Ini berat nih Pak. Ini wara, ini berat Pak. Wara ini berat. Cari orang yang wara di akhir zaman paling sulit. Alim banyak, tapi wara sulit. Ya.
Orang wara ini banyak Pak, ya aspeknya banyak ada. Kehati-hatian tinggi. Orang wara ini kehati-hatiannya tinggi. Ya. Apa namanya? Nazrah kalbunya tuh dia mainnya Pak. Ya, pandangan hatinya dia tinggi. Wa 'alaika bil wara'i, dan mestilah kamu bersikap wara'. Jadi kalau bahasa beliau ini wara' itu mesti sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. 'Alaika itu mesti, lazim, seharusnya engkau punya sifat wara'. Dari mana? Anil muharramati, dari hal-hal yang diharamkan. Wasyubhati, dan perkara-perkara yang subhat. Jadi jangankan yang haram, yang subhat pun dia tidak mau masuk. Itu namanya wara'. Kalau yang haram jelas ya. Yang subhat saja dia tidak mau. Itu namanya wara'. Fa innal wara'a malakuddin. Karena wara' itu adalah tiang penopangnya agama, malauddin. Walladzi 'alaihi al-madaru, dan yang di atas wara' itu al-madaru bertumpu indal ulama'il 'amilin, pada ulama yang mengamalkan ilmunya. Saya suka nengok Gus Paha sederhana, alim minta ampun, Quran hafal, hadis banyak hafal, luar biasa. Dia nurut gurunya Mbah Maimun Jubir. Ya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru awla bih. Hadis sahih. Kullu lahmin, setiap daging, nabata, yang ditumbuhkan, min sukhtin, dari perkara yang haram, fannaru awla bih, api neraka lah yang pantas buat mereka. Auzubillah. Ini lama Nabi sudah mengingatkan ya. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Setiap daging yang ditumbuhkan dari sumber yang haram, api nerakalah yang lebih pantas bentuknya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, man ittaqa subhati, siapa saja yang takut terhadap perkara yang subhat. Subhat ini tidak jelas. Bainal halal wal haram tidak jelas. Antara haram yang haram itu tidak jelas. Itu namanya subhat. Ya, faqad istabra'a li dinihi wa ardih. Jadi siapa saja yang hati-hati takut dengan perkara yang subhat, faqad istabra'a li dinihi, sungguh ia telah meminta keselamatan. Li dinihi, agamanya, wa ardih, dan harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhati, dan siapa saja yang terjerumus dalam perkara-perkara subhat, waqa'a fil harami, maka ia telah terjerumus perkara yang haram. Jadi kalau dia biasa yang subhat, lama-lama merembet kepada yang haram. Ya, tapi kalau dia meninggalkan yang subhat, insya Allah dia dijauhkan kepada yang haram. Karena efeknya luar biasa yang haramnya. Wa'alam, dan ketahuilah olehmu hai orang-orang yang menjalani jalan akhirat, annallazi tatanawalul harama syubhati, bahwa orang-orang yang ingin mendapat yang haram wa syubhat, dan yang subhat, qalla, maka ia akan sedikit, ayyuwaffaqa li fi'lil amali salih, akan mendapatkan taufik dari Allah untuk mengerjakan amal saleh. Maka sering saya bilang ini, mohon maaf, kalau orang tuh malas ibadah pasti ada sesuatu. Ya. Biasa rajin sholat tahajud, biasa rajin baca Quran, tahu-tahu malas, pasti ada sesuatu. Boleh saja sumbernya yang tidak bagus. Ya.
Beda dengan ulama-ulama dulu. Kayak Imam Ali sembahyang ratusan rakaat, Imam Ahmad sembahyang ratusan. Karena sumbernya tidak ada, yang tidak bagus itu tidak ada. Maka lempang saja dia, pengen ngaji, pengen baca Quran, pengen sholat malam, pengen amal soleh. Ya. Karena yang mengganjal itu tidak ada. Ya. Betul beliau ini. Jadi orang yang suka mengkonsumsi yang haram dan yang subhan, maka ia akan sedikit mendapat kebaikan untuk mengerjakan amal soleh. Wa in wufiqa lahu zahiran, dan jika ia mendapat taufik untuk melakukan amal soleh secara zahir, fala budda ayyu'radalah minal afatil batinah, maka tidak boleh tidak Allah memperlihatkan kepada orang itu berupa penyakit batinnya. Ditampakkan Allah. Ma yufsidu alaihi, ya, apa yang dapat merusak amalnya, kalau ujubi, seperti ujub, wariyai, dan seperti riya. Allah tampakkan, Pak. Jadi kalau orang ini, mohon maaf lah, suka mengkonsumsi yang haram atau yang subhat, nanti Allah munculkan penyakit batin dalam dirinya. Seperti ini contohnya, kalau ujubi, seperti ujub, ya, bangga diri, wariyai, seperti riya, pengen diekspos. Ini biasanya pengalaman ulama ini, betul ini Pak. Abdullah Lawil Haddad kan min awliyaillah. Ya. Wa ala kulli halin, maka dalam hal segala hal, maka dalam segala sesuatu, falladhi ya'kulul haram amaluh, maka orang yang makan yang haram itu amaluhu mardudun alaihi. Ini dia Pak. Saya ulangi, wa ala kulli halin, maka kalau begitu keadaannya, falladhi ya'kulul haram, orang yang suka makan yang haram, amaluhu mardudun, maka amalnya ditolak. Secara lihariah sah dia, kayak kita puasa juga lah, Apa kata Nabi? Kam min shaimin laisa limin siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa tapi tidak punya nilai kecuali lapar dan dahaga, karena ada yang salahnya. Ya. Secara fikih sahlah dia, puasanya sahlah, tapi amalnya tidak ada, ujrahnya tidak ada. Ya. Jadi kalau 30 hari ujrah kita tidak ada, kita tidak istibayi lagi nanti Pak. Kita nanti kan habis Ramadan kayak bayi gitu, kayak bin waladat ummuh, kata Nabi. Makanya orang nanti seperti bayi lagi kita nih Pak. Sebulan Ramadan ini ditempa kita. Ditempa dengan puasa, ditempa dengan salat tarawih, ditempa dengan zakat fitrah, ditempa dengan baca Quran, ditempa dengan i'tikaf, ya, ditempa dengan khalwat segala macam. Nanti kita kayak bayi lagi, kayak min waladat ummuh, seperti bayi. Li'anna Allah tayyibun, sesungguhnya Allah itu baik. La yaqbalu illa tayyiban, tidak akan menerima Allah kecuali yang baik, baik. Saya sering kasih simbol gini Pak, mohon maaf lah. Sering juga sampaikan dalam khutbah saya kan, apa namanya, kupu-kupu. Saya sering bilang kupu-kupu itu Pak. Ya. Kupu-kupu itu kan asalnya ulat, ya kan? Ulat itu kerjanya merusak. Yang kedua, ulat itu binatang yang apabila disentuh badan kita bengkak-bengkak. Pokoknya nasib ulat itu merusak, tidak bagus. Tapi ketika ulat masuk ke kepompong, dalam kepompong itu dia tidak makan, tidak minum,
Ya, masuk dalam kepompong. Keluar dari kepompong, dia jadi seekor kupu-kupu yang tugasnya menyerbuk bunga-bungaan. Nah, orang muslim ini seperti itu. Kita masuk dari kepompong Ramadan, 30 hari kita tuh Pak. Dikasih materi, puasa, sholat tarawih, baca Quran, segala macam. Nah, keluar dari kepompong Ramadan, nah, kita kayak bayi lagi. Ya, semestinya begitu. Sama dengan dek kita di atas nih, apa nih? Apa di atas nih? Di atas masjid nih. Genteng. Nah, genteng. Genteng itu kan asalnya kan tanah liat. Ya kan? Diinjak dah. Diinjak kan? Diinjak, dipukul-pukul, diinjak. Tapi ketika masuk dalam open, dipanaskan, dibaguskan, letaknya di atas dah. Letaknya di atas kan? Asalnya di mana? Di bawah. Semestinya umat Islam seperti itu. Ya, saya kira dua tamsilan ini bagusin. Sama seperti kupu-kupu tadi. Makanya umat Islam itu setelah Ramadan bukan penampilannya yang bagus. Ya, bukan pakaiannya yang bagus. Tapi perilakunya semakin bagus. Itu harapan orang yang berada dalam kepompong Ramadan. Wa bayanu dzalikal a'mala yatasawwaru wa bayaza dzalika innal a'mala yatasawwaru fi'luha illa ma'til jawari. Dan penjelasan itu adalah bahwa amal-amal soleh itu tidak akan terbentuk penggambaran perbuatannya kecuali dengan gerak-gerak anggota tubuh. Wa harakatul jawari wallahu alam. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf Bapak Ibu, menjelang masuk 1 Syawal, saya Haji Abdul Latif mohon ampun, mohon maaf jika ada salah, jika ada khilaf. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah sehat, panjang umur, insyaallah kita bisa bertemu di lain kesempatan. Kemudian kalau ada waktu sekali-sekali ke pendopo saya. Ya, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kebaikan di dunia wal akhirah. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya saling mendoakan. Ya, karena doa kita satu sama lain insyaallah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus sudah memberikan kesempatan kami untuk bisa ta'lim di masjid ini. Mudah-mudahan niat baik kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ini saya kira penting juga nih. Biasanya saya makan di belakang ya, atau makan, atau minum, apalagi ya, macam-macam lah. Ada sesuatu yang berlebih mungkin yang saya makan, nah, saya minta halal lah. Ya, kadang-kadang dimasukkan pula ke mobil saya kan, nah, saya minta halal, minta ridho. Mudah-mudahan itu menjadi amaliyah kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatik wansur alaina rahmatak ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka ilman khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasal mukminin wa syukra sabirin wa tawbas siddiqin wa nas'aluka Allahumma bidar wajhik alladhi ma usya antazra'a fi qulubina ma'rifataka hatta na'rifa haqqa معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم استرك ما قرأنا ما علمتنا فانتهاجتنا إليه ولا تنسنا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.